Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Waras Lumadi, dan ini anak saya yang ketiga, Nita. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan perkenalkan apa itu Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu kalau mungkin seperti Microsoft Excel ya, teman-teman dan rekan-rekan sudah familiar dengan Microsoft Excel. Nah, itu mirip sekali dengan itu, namun beda pembuat. Jadi kalau Google Spreadsheet itu yang membuat dari Google, Microsoft Excel ya dari Microsoft. Di sini saya akan jelaskan pertama-tama apa yang dilakukan jika kita menggunakan Google Spreadsheet. Yang belum punya di handphone bisa download di Play Store. Ini saya lihatkan, saya buka Play Store. Nah ini contohnya sudah ada. Ketik saja Spreadsheet seperti ini atau Google Spreadsheet. Kita klik yang paling atas Google Spreadsheet, kita tombol. Nah, karena saya sudah install jadi tinggal dibuka. Kalau yang belum silakan diinstal. Oke, saya buka. Tampilannya seperti ini. Oke, saya ulangi, maaf. Saya ambil dari menu yang telah ada di handphone. Nah, ini Google Spreadsheet. Nah, di sini ada file drive sama file perangkat. Maksudnya storage yang akan kita buka atau yang kita ambil. Tab yang ada file drive sama file perangkat. Kita langsung aja ke file drive. Kita buat tombol plus di bagian bawah kanan, kita klik. Nah, langsung menjadi file baru dengan nama kosong. Nah, ini spreadsheet tanpa judul, jadi masih belum ada namanya. Kita klik spreadsheet tanpa judul untuk membuat sebuah nama. Kita ketik latihan. Oke. Jadi ini sudah tersimpan dengan nama latihan. Ini seperti Microsoft Excel, namun bedanya kalau Microsoft Excel yang familiar kita hadapi sehari-hari itu tersimpan di lokal komputer atau lokal PC kita masing-masing. Sedangkan Google Spreadsheet ini tersimpan di servernya Google. Jadi tidak membebani perangkat yang kita gunakan. Jadi tersimpan di Google secara cloud. Kita bahas catatan-catatan istilah yang kemarin sudah ditulis teman-teman. Saya buka dulu ya, ini saya close saja. Bentar, saya buka Google Drive. Nah, Google Drive ya. Tunggu, saya telah simpan di about data. Ini ada nama lah, ini bedanya. Untuk simbol catatan istilah dalam data dan laporan revisi, itu logonya kan beda ya. Yang X di bawah itu logo dari Excel. Ada extension XLSX, itu ciri dari Microsoft Excel. Namanya Google Spreadsheet tidak ada extensionnya, langsung nama. Dan logonya seperti tombol plus itu. Kita coba buka. Langsung mau dulu. Nah, kemarin telah tercatat bahwa ada beberapa istilah sederhana yang ada di sehari-hari. Yang pertama row. Row definisi sederhananya adalah baris dari sebuah tabel. Seperti baris ke 12. Nah, ini yang saya tombol. Baris ke 23.
baris ke 28 ini baris, istilahnya baris. Terus selanjutnya istilah kolom atau kolom dari sebuah tabel. Kolom ini ada yang bagian atas ada huruf A, B, ya ini kolom B, C, kolom C, kemudian kolom I, kolom L. Nah, ini kolom. Selanjutnya istilah value atau nilai. Nilai itu ada isi apa di dalam sel. Sel itu kalau sel kita lihat di sini, sel adalah kotak dalam sheet. Jadi tiap kotak ini namanya sel. Nah, ini sel. Lokasi sel itu di mana? Seperti ini ya, yang saya klik ini saat ini saya beri warna kuning. Ini sel, lokasinya pada kolom C. Kalau saya ketik kolom C baris ke 13. Jadi lokasi sel berwarna kuning ini adalah C13. Bagaikan titik koordinat gitu ya, antara X dan Y. Jadi ini kolom dan baris C13. Selanjutnya tipe data. Tipe data ini sebenarnya hanya sederhananya terbagi menjadi 2. Jadi untuk mempermudah ya. Nah, kalau nanti tingkat lanjut ada dibagi berbagai macam tipe data. Kalau untuk mempermudah, paling mudahnya gini. Tipe data itu ada 2, yaitu numerik dan nominal. Apa numerik? Numerik itu paling gampang kalau kita artikan sesuatu nilai yang ada di kolom ini seperti ini ya. Sesuatu nilai sama 25. Nah, 25 ini adalah tipe datanya numerik. Kenapa? Karena bisa dibagi, dikurang, ditambah, dikali, dan operasi matematik lainnya. Ini ciri sebuah data numerik. Ya, diingat numerik, nomor. Kemudian untuk tipe data yang kedua adalah nominal. Nominal adalah, ini saya coba, ini kita geser biar kelihatan. Nah, kolom B di blok, terus pada bagian atas diklik, di drag and drop. Ini istilah tipe data numerik. Kemudian ada tipe data yang kedua, nominal. Nominal adalah sesuatu nilai yang tidak dapat dibagi, dikurang, ditambah, dikali, sehingga itu bisa dikatakan tipe data nominal. Seperti contoh Rusmiati, ini adalah tipe data nominal. Yang 25 ini tipe datanya numerik. Kita buktikan ya. Sama dengan 25 ini atau sel B16 dibagi 2, di enter atau centang ini. Nah, maka muncul nilai 12,5. Berarti ini salah satu ciri bahwa ini tipe datanya adalah numerik. Kemudian kita contohkan nilai Rusmiati ini kita bagi. Contoh sama dengan Rusmiati ini terletak di B17. Kita bagi 2. Sama dengan kita centang. Nah, di sini menunjukkan error bahwa fungsinya tidak sesuai. Jadi ini bukan merupakan numerik, tidak bisa dibagi.
Seperti itu. Ada contoh lain. Walaupun nilainya 1 atau 2 atau 3, itu juga kadang tidak bisa dikatakan itu numerik. Contohnya seperti ini. Kelas BPJS ya, BPJS. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu bukan merupakan numerik namun nominal, karena kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 itu tidak bisa dibagi. Masa kelas 2 kelas perawatannya BPJS kelas 2 gitu ya dibagi 5 gitu kan nggak bisa. Itu merupakan tipe data nominal ya. Jadi sederhana sekali bahwa tipe data itu dasarnya dibagi 2, numerik dan nominal. Selanjutnya di list istilah ada istilah sel. Sel tadi sudah kita jelaskan, seperti contoh warna kuning ini selnya C13. Atau ini tadi kita mengambil sel B16 dibagi 2. Nah, B16 itu di mana? B16 itu di sini. Saya beri warna hijau. Ini sel B16. Kemudian istilah selanjutnya sheet. Sheet itu apakah sih? Nah, coba ini saya munculkan centang kiri atas, kita klik sehingga muncul di sini bagian bawah. Ada sheet, jadi lembar kerja. Sama kita mau nambah sheet lain gitu ya. Ada tombol kanan bawah plus. Itu kita klik. Nah, muncul sheet kedua. Jadi lembarannya kosong lagi. Nah, tadi ada lembaran yang pertama, kita kembali ke sheet 1. Kita klik. Nah, masih utuh kan? Jadi ini terdiri dari beberapa sheet atau lembar. Selanjutnya istilah formula. Formula ini apakah? Nah, rangkaian logika untuk menemukan sebuah nilai. Contohnya ini tadi. Sama dengan B16. Jadi contohnya ada pada sel C16. Sel C16 saya beri warna biru muda. Sel C16 itu berisi formula sama dengan B16 garing 2. Artinya nilai di dalam B16 kita bagi 2. Jadi pada kolom C16 akan muncul nilainya, yaitu 12,5. Seperti itu. Ini istilah formula. Coba kita buat formula lagi di sini. Saya mau mencari sebuah huruf S pada sel B17. Nah, kita buat. Jadi formula itu rangkaian logika untuk menemukan sebuah nilai. Semua formula dimulai dengan sama dengan. Kemudian kita ketik set untuk mencari sebuah karakter. Set. Terus kita ketik mana di sel mana yang akan kita cari nilainya. Kita ketik B17. Nah, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Selanjutnya tanda petik S. Nah, bener gini gak ya? Saya lupa. Coba saya centang. Nah, ini salah, berarti kebalik. Jadi untuk formula set atau fungsi set itu mau mencari apa dulu, terus di mana pencariannya, yaitu di B17. Nah, ini muncul 3. Artinya pencarian huruf S
pada sel B17 terletak pada urutan ketiga. Seperti itu contoh formula ya. Kemudian freeze atau bekukan. Contohnya seperti ini, pada baris ke-1 itu saat kita scroll sheet atau lembarannya, dia tidak berubah, tidak ikut. Itu berarti telah terbekukan atau telah terfreeze pada baris ke-1 ini. Seumpama kita mau mengembalikan ya, unfreeze atau mencairkan kembali. Jadi kembalikan itu kita blok dulu baris yang ke-1 tadi, kita klik 1 kali, kemudian titik 3 pada menu ini. Nah, ini ada cairkan, kita klik cairkan. Nah, maka akan kembali normal. Jadi pada baris ke-1 dia ikut ke scroll atau ke gulung. Jadi tidak beku, tidak diam. Kita ulangi, kalau mau membuat freeze pada Google Sheet, kita klik dulu. Mulai baris mana kita akan membuat freeze tersebut. Coba kita pada baris 12. Kemudian kita klik. Titik 3-nya kita klik. Nah, di sini muncul bekukan, kita klik. Nah, secara otomatis mulai baris 1 sampai 12 dia diam, tidak ikut tergulung saat lembar di bawahnya kita gulung. Itu contoh untuk membekukan atau freeze. Kita cairkan kembali. Kemudian kita kembalikan, kita coba yang ke-1. Nah, di sini kan masih kegulung ya, yang 1 ya, kita bekukan kembali, bekukan. Supaya judul. Jadi kalau baris ke-1 itu kan kita buat judul agar kita gulung itu tetap nampak. Istilah selanjutnya ada filter atau menyaring. Nah, untuk menyaring atau filter kita klik dulu sel teratas. Kemudian pada titik 3 bagian kanan atas kita klik. Ada sebuah contoh buat filter. Nah, buat filter itu adalah menyaring. Kita klik. Cirinya pada baris dan kolom berubah warna. Dia agak ke biru hijauan gitu ya. Terus pada setiap judulnya ada seperti simbol anten. Nah, itu kita coba aja lah. Kita klik pada kolom pada sel A1 istilah, kita klik. Maka bagian bawah akan muncul beberapa pilihan sesuai data yang ada di baris atau kolom istilah. Seperti itu. Oke, demikian pengenalan Google Sheet pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat malam, selamat belajar. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D.